Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Dudi Rohdiana, MM, dan kepada Ibu Dwi Asti Wulandari sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, serta rekan semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sudah memberikan kesempatan bagi kita sehingga saya dapat menyampaikan ceramah ini walaupun hanya melalui video. Bagaimana kabar ibu dan rekan semuanya? Apakah baik-baik saja selama di rumah ini? Pasti baik, bukan? Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Margareta Bertuanda, nomor absen 22 dari kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menyampaikan ceramah yang bertema literasi anak dan dengan judul minat baca anak yang semakin menurun. Para ibu dan rekan sekalian, perlu kita ketahui bahwa kebanyakan anak-anak di sekitar kita memiliki minat baca yang sangat kurang. Padahal budaya membaca itu sangat penting loh. Banyak manfaat yang kita peroleh jika kita membaca. Contohnya, kita dapat menambah wawasan, terus kita juga dapat meningkatkan kedewasaan kita, melatih kita lebih kreatif dan imajinatif, dan dapat menambahkan kosakata bahasa kita saat berbicara. Itu hanya sebagian loh, masih banyak manfaat dari membaca ini. Jika kita lihat alasan anak zaman sekarang mempunyai minat baca yang kurang, salah satu alasannya adalah pengaruh handphone. Anak-anak di sekeliling kita sudah banyak yang mengenal apa itu handphone dan teknologi canggih lainnya. Dan dengan adanya kemajuan teknologi ini, seharusnya bisa bikin kita lebih bijak lagi untuk menggunakannya. Tapi kebanyakan dengan kemajuan teknologi ini malah membuat para anak-anak itu semakin malas untuk membaca. Padahal membaca itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan handphone, kita bisa membaca e-book contohnya. E-book merupakan buku elektronik yang bisa kita baca di handphone. Dan kita juga seharusnya bisa membuat handphone kita ini sebagai salah satu media untuk membaca. Penyebab anak menjadi kurang minat untuk membaca yaitu kesadaran dari orang tua yang masih kurang paham bahwa membaca sejak dini itu penting. Kebanyakan orang tua sering menganggap bahwa masa anak-anak itu adalah masa untuk anak-anak bermain. Padahal tidak seperti itu. Sehingga si anak pun jarang untuk belajar bersama orang tua, membaca buku bersama orang tua, ataupun mendengarkan orang tua membacakan dongeng. Jadi, anak lebih sering bermain ketimbang belajar. Tapi terkadang masalah itu tidak hanya di situ, tapi bisa juga dari faktor fasilitas di lingkungannya. Seperti di lingkungan sekitar tempat tinggal yang tidak ada perpustakaan kecil, sehingga si anak pun sulit untuk membaca. Jadi secara otomatis anak pun tidak bisa membaca dong. Nah, ada juga faktor dari lingkungan sekolah, seperti perpustakaan sekolah yang menyediakan banyak sekali buku, tapi bagi si anak itu kurang menarik untuk dibaca. Buku yang menarik dibaca salah satunya adalah yang memiliki tampilan berwarna dan bergambar. Jadi pihak sekolah bisa menambahkan buku yang bermodelan seperti itu agar si anak minat untuk membacanya. Jika kita lihat para pemimpin-pemimpin bangsa kita ini, bangsa Indonesia, rata-rata mereka semua gemar membaca. Salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Siapa coba? Almarhum Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Beliau sangat suka membaca. Sampai-sampai beliau membuat perpustakaan pribadi loh. Keren kan? Keren sekali. Dengan membaca, beliau bisa membuat atau menciptakan pesawat yang sampai saat ini terkenal sekali.
Beliau sangat cerdas dan pintar dengan cara membaca. Membaca buku tidak akan merugikan kita. Walaupun kita membacanya sebentar, tapi nilai dan makna yang diajarkan di dalam buku itu sudah kita ketahui. Maka, walaupun kita sibuk, tapi luangkanlah waktu kita untuk membaca buku. Membaca buku tidak hanya di buku, tetapi bisa juga di handphone yang sering kita bawa. Mari kita ciptakan generasi penerus bangsa yang cinta membaca, karena pemimpin haruslah gemar membaca. Demikianlah ceramah yang saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam ucapan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya, Margareta, pamit undur diri.